Selamat pagi Bu dosen. Perkenalkan, nama saya Pandonis Tanggang dari kelas 1028. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas mandiri yang Ibu berikan dalam membuat PPT dan dipresentasikan dalam video. Tugas mandiri saya bertemakan suku Batak. Pertama saya akan menjelaskan arti dan asal suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa yang terbesar di Indonesia. Berasa sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasikan sikap beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Papak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Nah, dalam penjelasan tugas mandiri ini saya akan menjelaskan secara khusus yaitu suku Batak Toba. Batak Toba merupakan sub atau bagian dari suku bangsa Batak. Suku Batak yang meliputi Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Humbangan Sundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan sekitarnya. Selanjutnya saya akan membahas yaitu tradisi suku Batak Toba. Tradisi suku Batak Toba terdiri dari 1. Tarian Sigale-gale. Tarian Sigale-gale merupakan tarian yang dilakukan oleh sebuah boneka kayu yang dipahat yang menyerupai boneka manusia dengan pakaian adat dari suku Batak. Nah, boneka Sigale-gale ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang Sigale-gale ini. Menurut legenda masyarakat Batak Toba, Sigale-gale adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat yang meninggal karena sakit-sakitan. Raja sangat bersedih hati dikarenakan meninggalnya putranya tersebut. Untuk mengobati kesedihan raja tersebut, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Sigale-gale. Selanjutnya tradisi suku Batak Toba yaitu Mangokal Holi. Mangokal Holi berarti mengambil tulang belulang leluhur dari dalam kuburan lalu ditempatkan di dalam peti kecil dan diletakkan di dalam tugu khusus. Inti dari tujuan dari tradisi ini adalah untuk mempertahankan silsilah garis keturunan marga dan juga menunjukkan eksistensi dan taraf hidup kekeluargaan. Yang melaksanakannya suku Batak percaya dengan menempatkan bagian tubuh dari leluhur di tugu merupakan simbol bahwa mereka tidak pernah lupa dengan nenek moyangnya. Tradisi ritual Mangokal Holi digelar secara meriah selama beberapa hari dan memotong beberapa hewan ternak. Selanjutnya saya akan membahas adat istiadat suku Batak Toba. 1. Ialah dilarang menikahi satu marga. Menikah dengan lelaki atau perempuan satu marga sangat terlarang karena akan merusak silsilah keturunan dalam keluarga. Kedua, walaupun berasal dari keluarga yang berbeda, bahkan tidak ada hubungan keluarga sama sekali, menikah dengan orang yang semarga tidak diperbolehkan. Menurut adat, orang yang memiliki marga yang sama walaupun tidak dalam keluarga yang sama tetaplah memiliki hubungan saudara dan dianggap merusak silsilah. Nah, bukan hanya semarga aja, namun
Ada juga yang beberapa marga yang berbeda tetapi masih dalam hubungan silsilah yang sama juga tidak diperbolehkan untuk menikah. Itu biasanya disebut dalam bahasa Batak itu padan. Jadi dari awal pendekatan harus ditanya marganya apa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak mendapatkan restu. Kedua adalah menikahi pariban atau sepupu. Hal satu ini sih sudah biasa terjadi kebudayaan Batak alih-alih mencari jodoh dari keluarga lain. Pariban dianggap sebagai jodoh yang pantas karena sudah asal-usul keluarganya. Pariban atau sepupu yang boleh dinikahi juga bukan sembarang sepupu. Untuk anak laki-laki, pariban yang boleh dinikahi adalah anak dari saudara laki-laki ibu, sedangkan anak perempuan boleh menikah dengan anak dari saudara perempuan ayah. Selanjutnya, bagian dari adat istiadat suku Batak Toba ialah martarombo. Martarombo artinya berbincang-bincang untuk mencari hubungan silsilah keluarga. Biasanya jika baru bertemu dengan orang baru sesama orang Batak, mereka suka menanyakan marga kita, marga ibu, sampai marga pasangan kita agar kita tahu seberapa dekat marga kita dengan marga yang baru kita kenal ini. Hal ini bertujuan agar bisa menempatkan hubungan bertali persaudaraan berdasarkan marga. Selain itu, martarombo juga merupakan adat istiadat yang tetap digunakan sampai sekarang karena dengan mengetahui silsilah marga kita bisa memanggil seseorang dengan sebutan yang tepat seperti pariban, iboto, tulang, bou, kamangboru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagian dari adat istiadat suku Batak Toba ialah mangulosi. Dalam upacara atau acara-acara yang dilaksanakan orang-orang Batak, sudah tidak asing dengan kata ulos yang biasanya digunakan dalam acara-acara adat. Ulos yang merupakan kain tradisional yang digunakan untuk beberapa hal sesuai dengan fungsinya seperti upacara adat, baik itu pernikahan ataupun adat kematian. Nah, ulos yang digunakan juga berbeda-beda jenisnya. Selain perbedaan untuk penggunaannya, perbedaan jenis ulos juga menunjukkan strata seseorang dalam lingkungan sosial. Selanjutnya adalah tuhor. Tuhor atau mahar memang selalu seru untuk diperbincangkan, apalagi di kalangan anak-anak muda Batak. Keluarga yang masih sangat memegang orang erat kebudayaan Batak biasanya akan menentukan tuhor yang semakin mahal sesuai dengan tuhor yang akan diterimanya dan juga sesuai tingkat pendidikan anaknya. Tuhor ini nantinya akan digunakan untuk keperluan pesta, perlengkapan pernikahan, dan lain-lain. Tapi di zaman yang sudah milenial ini, sudah banyak keluarga dari suku Batak yang meninggalkan kebiasaan ini karena dianggap hanya akan mempersulit pernikahan antara dua orang yang sudah saling mencintai. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai filosofi suku Batak Toba. Dalihan dahulu menjadi kerangka yang meliputi hubungan kerabat, darah, dan hubungan perkawinan yang mempertali satu kelompok dalam adat Batak. Dalihan dahulu ditentukan dengan adanya
kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari 3 hal menjadi dasar bersama. Yang pertama ialah Somba merhula-hula. Ada yang menafsirkan pemahaman ini menjadi penyembah hula-hula, namun ini tidak tepat. Memang benar, kata Somba yang tekanannya pada som berarti menyembah. Akan tetapi kata Somba di sini tekanannya berarti hormat, sehingga Somba merhula-hula berarti hormat kepada hula-hula. Kedua adalah elek merburu, lemah lembut terhadap buru ataupun perempuan. Buru adalah anak perempuan kita atau kelompok marga yang mengambil istri dari anak kita. Anak perempuan kita sikap lemah lembut terhadap buru perlu, karena dulu burulah yang dapat diharapkan membantu mengerjakan sawah di ladang. Tanpa buru mengadakan pesta suatu hal yang tidak mungkin dilakukan. Makanya kalau sikap kita kepada buru, kita harus elek. Artinya elek, lemah lembut dalam bersikap kepada buru, kepada anak perempuan kita, baik itu kandung ataupun dari marga. Yang ketiga adalah manat meredongan tubuh atau suatu sikap yang berhati-hati terhadap sesama marga untuk mencegah salah paham dalam pelaksanaan acara adat. Hati-hati dengan teman semarga, karena orang tua hau nasonok do nabui mar siogosan, yang berarti kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Ini menggambarkan bahwa begitu dekat dan seringnya hubungan terjadi hingga dimungkinkan terjadi konflik kepentingan kependudukan dan lain-lainnya. Yang terakhir adalah kedudukan marga. 1. Marga menandakan silsilah keturunan. Makanya kalau bagi orang Batak, kalau sudah berkeluarga belum punya anak laki-laki, selalu merasa kurang ataupun kurang lengkap, karena dalam suku Batak Toba laki-laki adalah penerus silsilah. Itulah salah satunya sederhana dari adat. Kedua, marga sebagai bukti penerus keturunan. Inilah tadi yang saya jelaskan tadi mengenai dalam kekeluargaan Batak yang diutamakan adalah seorang anak laki-laki. Ketiga, dengan mengenal marga orang Batak jadi akrab. Ini yang tadi, apabila kita bertemu seseorang, kenalan seseorang yang kebetulan sama-sama orang Batak Toba, pasti kita tanya marganya apa, marga orang tua perempuannya apa, marga neneknya apa, kakeknya apa, sehingga kita tahu kedekatan marga kita ke marga dia seperti apa, dan kita tahu kita memanggil apa ke dia secara tepat. Bisa kita simpulkan dari perbincangan tadi yang saya bahas mengenai Marta Rombo. Yang keempat, marga adalah identitas pribadi bagi orang Batak. Benar, marga adalah identitas dari orang Batak.
Sekian video presentasi saya mengenai tugas mandiri yang Ibu berikan.